Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentation, let me introduce my name. My name is Indriani. I am from Management 22B and my NPM is 22411 and 5. The title of this presentation is Startup Opportunity Evaluation. Yang pertama akan saya jelaskan ialah mengenai definisi dan tujuan. Metode ini diciptakan oleh pembuat buku The Smarter Startup, yaitu Neil Cabage dan Sonia Zhang, guna membantu para pelaku bisnis untuk menemukan kesempatan membangun startup dengan cara yang sistematis. Di dalamnya terdapat pemanfaatan metode bisnis model archetypes dan The Startup Opportunity Scorecard untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis. Metode ini digunakan jika ingin melakukan eksplorasi model bisnis dari vertical market yang ada saat ini, lalu menguji setiap peluang bisnis model baru terhadap dinamika market yang ada atau six market dynamic. Oke, selanjutnya ialah definisi. Customer ialah pelanggan ideal menginginkan sesuatu yang belum ada di pasar. Di sisi lain, ukuran pasar ini harus sesuai dengan kemampuan tim dalam bersaing dan kemampuan untuk memberikan pemecahan masalah. Lalu yang kedua ialah produk. Produk adalah produk yang baik akan menjadi respon langsung terhadap kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jika nilai produk sangat sesuai dengan solusi baru tim, alasan untuk memberikan akan menjadi lebih menarik. Yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi biaya dan kemudahan solusi baru untuk digunakan dan dipahami penggunanya. Definisi timing. Setiap pasar memiliki siklus hidup alami yang didorong oleh inovasi dan keadaan. Penting bagi tim untuk mampu mencari permintaan pasar atau minat baru pada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadilah pengikut yang cepat untuk memvalidasi pasar ketimbang berspekulasi tentang peluang baru. Selanjutnya, definisi dari competition. Agar tidak terpinggirkan dalam berkompetisi, tim perlu menghindari persaingan yang mendorong konferensi, margin, komoditisasi, dan konsolidasi pasar. Carilah pasar yang tidak efisien di mana masih memiliki peluang untuk berkecimpungan dan temukan cara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya ialah finansial. Dalam menciptakan produknya, tim perlu mencari peluang yang memaksimalkan keuntungan tanpa menimbulkan resiko modal berlebihan. Mulailah dengan harga yang murah. Definisi tim. Tim berdiri bukan karena adanya peluang bisnis yang bagus sehingga tim akan berhasil. Tim perlu memiliki keunggulan kompetitif yang melekat terhadap usaha yang dibangun sekaligus memiliki pengetahuan yang mendalam. Keterampilan teknis untuk menyampaikan dan mengakses mitra dan sumber daya utama. Selanjutnya, langkah pengguna. Yang pertama, temukan bisnis model archetype dari startup yang akan dibuat, mengidentifikasi spektrum atau kepribadian bisnis fundamental sebagai bahan pertimbangan saat mendefinisikan model bisnis. Terdapat 3 model archetypes utama atau pedagang, produk, jasa, dan model archetype sekunder atau tiap-tiap kombinasi yang mungkin muncul dari model archetypes utama.
Yang kedua, mengidentifikasi ide bisnis yang diterapkan untuk setiap model archetypes atau horizontal di semua pasar atau vertikal. Langkah ketiga ialah startup heuristic. 6 dinamika pasar yang merupakan seperangkat dampak yang diketahui perlu dipertimbangkan sebagai faktor sukses dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide. 6 dinamika pasar tersebut kemudian menjadi variabel yang dipergunakan dalam mengisi skor pada evaluasi metrik. Selanjutnya, keempat ialah evaluation matrix. Evaluation metric membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim atau vertikal dan skor yang diberikan terhadap 6 dinamika pasar dasar yang ada atau horizontal. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk membagikan kelemahan dan kekurangan dari peluang ide bisnis untuk direalisasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Skor kemudian dibuat nilai rata-rata atau keseluruhan sehingga startup dapat memutuskan ide mana yang akan digunakan berdasarkan nilai rata-rata atau keseluruhan tertingginya. Okay. If I have fault, I say sorry. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.